Apakah Ka'bah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan ma'rifat, Ka'bah tidak hanya dipahami sebagai sebuah bangunan fisik yang menjadi kiblat umat Islam, tetapi juga sebagai simbol dari manifestasi dan realitas spiritual yang sangat mendalam. Ka'bah dalam ma'rifat dilihat sebagai pusat spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, serta sebagai cerminan dari pusat kesadaran ilahi di dalam hati setiap individu. Oke, Ka'bah sebagai simbol kesatuan dan tauhid, ya. Ka'bah melambangkan kesatuan Tuhan atau tauhid dan merupakan simbol fisik dari pusat kosmik di mana semua arah dan segala sesuatu bertemu. Dalam ma'rifat, Ka'bah dilihat sebagai manifestasi dari kesatuan ilahi yang mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Ketika umat Islam menghadap Ka'bah dalam sholat, mereka secara simbolis menyatukan diri dengan sumber dari segala sesuatu, yaitu Allah yang Maha Esa. Oke, yang kedua, jadi pusat spiritual. Qalb al-insan dalam ma'rifat, Ka'bah sebagai diibaratkan dengan qalbu al-insan, hati manusia, yaitu pusat spiritual atau esensi terdalam dari setiap individu. Seperti Ka'bah yang menjadi pusat bagi seluruh umat Islam, hati manusia dianggap sebagai Ka'bah batiniah, tempat ini di mana Allah dapat dikenal dan disembah dalam keintiman dan kedalaman. Oleh karena itu, perjalanan menuju Ka'bah dalam ibadah haji juga dipahami sebagai perjalanan spiritual menuju penyucian hati dan penemuan diri sejati. Oke, Ka'bah adalah sumber cahaya ilahi. Ka'bah dalam pandangan ma'rifat adalah pusat dari cahaya ilahi yang menyinari seluruh alam semesta ini. Ini adalah pusat spiritual dari mana pancaran ilahi menyebar ke segala arah, menyentuh hati dan jiwa setiap makhluk. Dalam konteks ini, Ka'bah bukan hanya sebuah bangunan dunia fisik, tetapi juga simbol dari sumber cahaya batiniah yang memandu manusia menuju kecerahan dan kesatuan dengan Tuhan. Yang berikutnya, tawaf sebagai simbol perjalanan jiwa. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah dilihat dalam ma'rifat sebagai simbol representasi. Berikutnya yaitu tawaf sebagai simbol perjalanan jiwa. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah dilihat dalam ma'rifat sebagai representasi dari perjalanan jiwa manusia dalam mencari Tuhan. Ketika seseorang melakukan tawaf, mereka bergerak dalam lingkaran yang tak berujung di sekitar pusat, yang melambangkan perjalanan spiritual tanpa henti menuju Allah. Setiap putaran mengingatkan manusia akan perjalanan hidup mereka yang berulang dan terus-menerus dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, berikutnya yaitu Ka'bah sebagai tempat keterhubungan kosmik. Dalam ma'rifat, Ka'bah sering dipahami sebagai pusat kosmik atau eksis mundi, titik di mana langit dan bumi bertemu. Ka'bah dianggap sebagai tempat di mana keterhubungan antara dunia fisik dan dunia spiritual paling kuat. Ini adalah tempat di mana doa-doa manusia paling didengar dan di mana rahmat ilahi paling melimpah. Yang berikutnya, Ka'bah sebagai bayangan dari Ka'bah surgawi atau Al-Bait Al-Ma'mur. Dalam ajaran ma'rifat, Ka'bah fisik di bumi juga dilihat sebagai cerminan dari Ka'bah surgawi yang dikenal sebagai Al-Bait Al-Ma'mur. Ka'bah ini sebagai Ka'bah di bumi dianggap sebagai manifestasi dari realitas yang tinggi di alam metafisik
Melalui pemahaman ini, setiap tindakan yang dilakukan di sekitar Ka'bah seperti sholat, tawaf, dan doa memiliki resonansi di alam spiritual yang tinggi, menjadikan ibadah lebih dari sekedar ritual fisik. Oke, yang berikutnya adalah tempat penyingkapan ilahi. Ka'bah juga dianggap sebagai tempat di mana rahasia-rahasia ilahi dapat disingkapkan kepada mereka yang memiliki hati yang murni. Dalam arifat, Ka'bah adalah tempat di mana tirai antara dunia fisik dan realitas ilahi menjadi tipis, memungkinkan manusia untuk mendapatkan wawasan yang lebih tinggi dalam tentang keberadaan Allah dan hakikat penciptaan. Oke, yang berikutnya adalah perlambang kehidupan spiritual. Perjalanan menuju Ka'bah dan semua ritual terkait dengan ibadah haji umroh dipahami sebagai perlambang dari perjalanan spiritual manusia dalam mencari makna hidup.